biasanya kalau emang mengakhiri suatu hubungan ya udah di titik oh ya udah ikhlas aja, berarti bukan jodoh gitu. Nggak yang dipikirin kayak gimana sih, jadi ya diikhlasin saja. Ada yang mau nanya lagi? Aku bacain question box ya, jadi kalian kalau mau main true or false sama aku, kalian tulisnya di question box. Bentar ya, aku lagi cari. Maaf ya guys, aku gabut banget. Silahkan loh kalian kalau males gak usah nonton ini. True or false, pecicilan. Aku pecicilan tuh tergantung sikon sih. Kadang kalau memang tergantung sikon dan lingkungan sih. Kalau misalnya aku ada di suatu lingkungan yang gak memungkinkan aku untuk pecicilan, ya aku pasti akan diem, kalem gitu. Tapi kalau aku di lingkungan yang aku nyaman banget dan mereka kayaknya nggak apa-apa melihat aku pecicilan atau menjadi diri aku sendiri, aku pasti bakalan pecicilan parah. Tapi kalau enggak, aku bakalan diem banget, bener-bener diem. Pernah nih ya, aku syuting nih, terus aku nyaman sama orang-orang di lokasi syutingnya, aku pecicilan banget. Terus nextnya aku syuting project lain, aku belum nyaman sama orang-orang di lokasinya. Terus kru-krunya tuh sampai ngomong gini, Prilly tuh aslinya pendiam ya, perasaan di YouTube pecicilan banget, bawel banget. Sebenarnya bukan karena aku pendiam atau apa sih, karena aku berarti belum nyaman gitu. Jadi pecicilan tergantung sikon. Prilly mandi kayaknya lusuh banget. Iya, aku tuh lagi gabut banget, terus kayak ngantuk gitu loh. Ya memang muka aku begini guys kalau gabut, kayak lesu. Padahal nggak lesu kok, biasa aja. Tidur. True or false? Ngambekan? Enggak sih. Aku tuh lebih kecuek gitu loh, kayak kalau misalnya sama temen atau sama pasangan kayak dia mau ngapain, ya wes serah, kayak cuek gitu, nggak yang terlalu baperan gitu. Karena ngapain sih ngambek-ngambek nggak jelas, capek-capek dan buang-buang tenaga. Jadi ya cuek aja. Aku nggak terlalu gampang tersinggung soalnya orangnya. Oke, aku baca lagi. True or false? Rajin skincare kak? Rajin banget. Skincare itu kudu harus. Karena walaupun kita masih muda gitu ya, tapi kulit tuh harus dijaga. Karena kalau enggak bakalan bahaya buat kedepannya. Ada siapa nih? Kata Faisal, teman SMA aku, tingkat kecuekan berapa ribu persen tuh, berapa juta persen tuh. Memang aku cuek banget. Saking cueknya tuh suka dikiranya sabar. Ngerti gak sih? Kayak misalnya nih pasangan aku kayak gini ya, karena aku cuek jadi mereka ngiranya sabar banget ya Prilly gitu. Padahal aku cuek, nggak peduli aja gitu. Terus misalnya diapain gitu, dibully atau apa, cuek aja. Misalnya di dalam lingkungan gitu aku diledek-ledekin atau apa, cuek aja. Jadi suka dibilang terlalu sabar atau terlalu baik, sebenarnya nggak juga sih. Emang akunya aja nggak peduli amat gitu. Oh ya, ini rajin skincarean, rajin banget. Aku selalu skincarean tiap hari, pagi malam. Selain skincarean, aku juga minum vitamin untuk kulit. Nih kalau nggak percaya, aku kasih lihat langsung. Apa? Skincare aku. Nih ya, ini aku nggak mungkin bohong sama kalian karena ini yang aku bawa ke Jogja. Aku kasih lihat skincare aku ya. Pertama, kalian harus banget pakai sunblock. Jadi aku tuh baru tahu betapa pentingnya sunblock kayak baru-baru ini, karena pas aku nggak sunblockan aku tuh muncul kayak bintik-bintik freckles gitu, tapi pas aku sunblockan bintik-bintiknya kayak langsung mudar. Ternyata itu karena matahari. Habis itu pakai day cream, terus aku night creamnya juga ada. Aku day cream sama night creamnya setipe. Ini night creamnya. Terus ini aku pakai ini juga, cooling mask. Jadi ini cooling water ini aku pakai setiap malam setelah aku pakai serum. Bangun-bangun tuh glowing banget, kayak udah pakai makeup padahal belum. Habis itu serumnya ini nih. Aku pakai si white serum sama peeling serum. Peeling serum tuh buat ngangkat kulit mati, walaupun aku nggak berjerawat dan nggak ada bekas jerawat, cuma aku tetap pakai peeling serum buat
ngasih efek glass skin gitu loh. Jadi glowing banget. Ini semuanya dari Azarin. Aku nggak pakai skincare apa-apa lagi kecuali Azarin, jadi hemat banget. Terus sudah aku jawab. True or false lagi. Aku pakai skincare-nya Azarin Cosmetic ya. Kalian bisa cari di Shopee, murah-murah banget harganya tuh, kayak ada yang 30.000, 40.000 gitu. Karena skincare itu nggak perlu mahal, tapi yang penting cocok sama kulit kalian. Kalau mahal-mahal tapi nggak cocok, ada juga yang sampai beruntusan. Aku pernah pakai skincare sampai berjuta-juta, nggak cocok, kayak malah beruntusan terus nggak berubah apa-apa. Pakai Azarin malah lokal brand, malah bagus banget, malah bening banget muka aku. Nggak ada niatan pacaran gitu. Niatan sih ada. Tapi hati. Siti yang jawab lagi. Apa sih jawabannya, Ti? Niatannya tuh udah ada, cuma hati dia aja susah diketuk, guys. Oh gitu, hatiku susah diketuk ya, Ti ya. Apa belum ada cowok yang pas mungkin? Bisa aja ada, tapi ya santai aja lah. Santai aja, yang penting bahagia. Bahagia itu nggak harus punya pacar gitu. Ada yang mau tanya lagi? Salah. Riri mau tanya dong, untuk mengecilkan pori-pori pakai apa ya? Kayak apa ya? Jujur aku nggak ada masalah di pori-pori, bener-bener muka aku tuh nggak ada masalah, alhamdulillah banget. Jadi aku nggak tahu sih mengecilkan pori-pori gimana. Peeling serum ya? Iya, sama. Malah lebih ngerti Siti. Katanya kalau mau ngecilin pori-pori pakai peeling serumnya Azarin sama sleeping masknya, 2 itu yang warna biru putih. Soalnya itu bisa kayak ngangkat sel kulit mati sama bikin glowing gitu. Jadi mungkin sedikit demi sedikit terus harus pori-pori jadi kecil. Harus sabar karena butuh waktu. Oh iya, harus sabar karena Azarin kan juga dari bahan-bahan yang natural dan nggak bisa yang tiba-tiba langsung instan gitu, nggak bisa. Aku aja mulai ngerasa glowing banget dan muka aku berubah banget, jadi menurut aku mulus banget itu pas aku udah pakai di botol kedua. Jadi harus sabar. Kalau mau cepet coba Apa? Di filter. Kalau mau cepet pakai filter Instagram, guys. Terus ayo, true or false, ada yang mau ini lagi? True or false, bercandanya receh, sumpah receh banget demi Allah. Kalian tuh bahkan gak akan mengira aku tuh sereceh itu. Tanya Siti, Sit, aku sereceh apa? Kalau lagi receh parah, ya kan? Kemarin yang aku di lokasi syuting aku ketawa-ketawa sendiri kan? Ketawa-ketawa sendiri, terus ada kali sejam ya kan aku tidur, kamu ketawa, aku bangun masih ketawa-ketawa. Aku tuh sejam, bener-bener sejam ketawa sendiri gara-gara ngebukain Instagram receh. Dan itu aku ketawa sampai yang kayak keluar air mata, sampai nggak berhenti gitu sejam. Jadi emang receh banget. Jadi kayak sangat gampang membahagiakan aku. Terus apa lagi? Pakai maskara apa, Kak? Bentar ya, aku ambilin maskaraku. Nih, ini di dalam tas aku langsung, jadi aku tidak mungkin bohong sama kalian. Ini maskaranya YOU yang Ultra Curl Waterproof Mascara. Aku pakai yang Ultra Curl Waterproof Mascara karena ini kan aku pakai syuting kemana-mana, jadi aku pakai waterproof. Terus aku tuh nggak suka efek maskara yang terlalu kayak tebel gitu. Aku sukanya yang tetap natural kayak gini tuh. Terus mau apa lagi? Oh, ini nih penting. Peeling serum sama lightening serum Azarin boleh di layer gak? Boleh banget. Jadi pertama jadi peeling serum kan sehari sekali, jadi pakai malam aja. Jadi pertama peeling serum dulu, abis pakai peeling serum, lightening serum, abis itu baru night cream. Abis night cream di layer lagi pakai cooling mask. Jadi aku kalau malam tuh pakai 4 layer. Dan itu bangun-bangun, kalian buktiin sendiri deh, bangun-bangun glowing, sumpah. Kayak gak perlu gimana-gimana lagi. Oke, terus apa lagi? Ada yang mau nanya lagi? Nikah muda atau karir? Karir.
Karena sekarang udah punya rumah sendiri ya, tanggungannya banyak guys. Bayar listrik, bayar mbak-mbak di rumah. Dan bayar listrik, bayar mbak-mbak di rumah, bayar pajak, bayar kewajiban-kewajiban lainnya tuh pakai uang, bukan pakai cinta guys. Gitu. Dan aku kan juga gak mau membebani suami aku. Jadi aku harus yang kayak berkarir dulu, punya tabungan yang banyak dulu, baru nikah. Jadi ya nikah ntar aja, aku juga masih 25. Aku tuh masih kayak anak kecil, masih suka ngerengek gitu. Tanya Siti, masih suka diempok-empok kan Sit? Masih. Tuh masih suka diempok-empok, masih suka disuapin. Nggak siap aku kalau jadi istri ya Sit. Belum siap, jangan dulu deh. Jangan dulu. Kayak tuh kalau kamu nikah sekarang gitu punya anak, kayak kasihan anaknya dah. Kasihan anaknya kan? Iya. Rebutan mainan sama gue palingan. Mending rebutan mainan. Lama ditinggalin di kamar mandi, iya. Aku tuh belum siap menjadi istri guys. Mungkin kelihatannya kayak oke, secara karir mungkin beberapa orang beranggapan aku udah cukup lah gitu. Kapan nikah ya. Tapi kan nikah itu bukannya karena kecukupan ekonomi aja, tapi juga harus mental dan batin gitu ya. Dan aku tuh kalau punya suami harus benar-benar yang mengerti banget tingkat kemanjaan aku yang levelnya 500%. Level 500 kemanjaan aku. Dan kalau udah capek tuh benar-benar kayak anak kecil banget. Aku dewasa saat bekerja aja, tapi kalau di rumah aku ya kayak manja banget. Jadi kayaknya aku belum siap deh. Siti aja kadang suka geleng-geleng kepala kalau ngelihat aku manja. Misalnya aku ini nih lagi takut atau lagi capek, aku bisa minta Siti naik ke kamar aku kayak, "Si, temenin tidur, empok-empok." Kalau enggak bisa tidur. Makanya aku tuh selalu punya obat tidur di laci kamar aku. Karena aku tuh segitunya, kalau lagi capek tuh benar-benar overthinking, nggak bisa tidur, stres sendiri. Jadi kadang suka minta temenin Siti tolong dong empok-empokin aku. Terus dia empok-empokin aku kayak gini sampai aku tidur, sampai jam 3 pagi dia. Kalau dia berhenti aku gini, gitu. Jadi kalau dia empok-empokin aku, terus berhenti, padahal aku udah lelap ya. Aku tidur lelap, terus berhenti, aku langsung gitu. Akhirnya dia gini lagi. Sabar ya Sit, lu udah ikut sama gue 6 tahun. Sabar aku udah tinggi. Udah tinggi dia bisa tidur subuh buat empok-empokin aku dong. Coba ya, apa lagi kah? Aku lagi cek. Usia muda atau mana lagi ya? Aku lagi cari nih yang true or false. Oh ini, lip cream atau lip tint? Untuk sekarang lip tint kali ya. Aku lagi suka pakai lip tint YOU yang warnanya red velvet. Jadi aku pakai lip balm yang warnanya pink. Abis itu lip tintnya YOU aku taruh di sini. Terus aku ratain pakai telunjuk gitu. Udah jadinya kayak gini. Jadi kayak bibir asli gitu. Soalnya aku lagi pengen makeupnya yang natural terus gitu loh. Good boy atau bad boy? Good boy tapi looknya bad boy. Gimana tuh? Sebenarnya dia good boy tapi looknya tuh kayak bad boy gitu. Jadi kayak keren gitu, menantang. Aku suka sama cowok yang baik-baik tapi looknya keren gitu, looknya bad boy. Gimana sih ngejelasinnya ya? Gimana ya Ti? Ya pokoknya gitulah. Jadi kita tuh cewek ngerasa gimana gitu, tertantang gitu maksudnya. Libra ya guys, suka tantangan. Ayo siapa lagi yang mau true or false? Yang bener dong nanyanya. Cowok lebih tua atau seumuran? Cowok lebih tua atau seumuran, Ti? Buat aku, menurut kamu cocokan gimana? Kamu tuh kalau nggak dapet yang tua-tua, lebih tua dari kamu, ya apa? di bawah kamu.
Pokoknya Prilly tuh kalau nggak Tunggu gue itu kenapa? pokoknya Prilly tuh sekalinya dapet nih, kalau nggak yang bedanya beberapa tahun gitu, misalnya 8 tahun 10 tahun Lebih tua. lebih tuanya. Tapi kalau yang ini gabungin seumuran pasti dapetnya di bawah. Siti tuh yang menyaksikan perjalanan asmaraku. Aku tuh nggak pernah dapet yang seumuran. Iya, nggak Nggak pernah. Selalu yang lebih tua. Yang ngedeketin tuh kalau nggak yang lebih tuanya 10 tahun, yang udah siap nikah, atau yang lebih mudanya tuh sampai 5 tahun lebih muda, seumuran adik-adik aku. Seumuran adik aku, karena mungkin karena aku begini ya looknya ya. Jadi anak-anak umur 20 tahun tuh ngiranya aku masih seumuran mereka, padahal aku udah 25 kan tahun ini. Nah, sedangkan kalau yang lebih tua banget ngedeketin, mereka udah siap nikah, akunya belum gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi aku yang mana aja lah, tapi mau lebih tua kayak, mau seumuran kayak, mau lebih muda kayak, terserah. Yang penting dia bisa mengerti aku, bisa bisa jadi cowok yang dominan, biar bisa ngelit aku juga gitu. Bisa, ya sebenarnya aku nggak butuh di-lead juga sih, cuma at least bisa ada yang jagain lah gitu. Karena kan walaupun aku udah melakukan semuanya sendiri, nggak menutup kemungkinan aku melakukan kesalahan atau mengambil keputusan salah. Nah, gunanya pasangan yang dominan dan bisa ngasih solusi ke kita tuh, pasangan itu bisa kayak ngejagain kita dan bisa bilang, enggak, kamu nggak boleh gini karena alasannya gini gitu. Jadi ngejagain dalam arti kayak gitu. Yang mana aja lah, yang penting mengerti sifat aku, menyayangi aku apa adanya, bukan karena aku gimana, tulus, dan bisa mengerti aku gitu. Kalau aku tuh ceweknya kayak gini, cara di treatnya kayak gini gitu. Jadi yang mana aja lah yang Allah kasih, semoga bisa yang terbaik ya. Cowok ganteng atau manis? Ganteng tapi ada manis-manisnya dikit gitu, bisa gak? Banyak mau ya gue. Ganteng ada manis-manisnya dikit gitu. Terus true or false? Mudian. Aku mudian gak sih? Iya. Mudian aku. Orang yang nilai, soalnya aku nggak ini. Mudian ya? Kemudian Kenapa tuh? Maksudnya mudiannya gimana? gimana ya, bingung. Tapi jarang sih. Jarang kan? Jarang, tapi pernah sekali lah. Aku nggak mudian berarti, karena jarang banget. Iya. Kalau aku mudian tuh pas aku lagi datang bulan aja sih sebenarnya. Tapi setelah itu enggak sih. Aku biasanya. Gampang kalau bikin Prilly mudi. Apa? Tinggal aku bikin salah, pasti mood kamu juga jelek. Iya sumpah, kalau Siti bikin salah ya, mood aku langsung jelek, lek banget. Karena dia tuh kalau bikin salah kesel gitu, bikin aku kesel. Siti bikin salah dan Siti memperlakukan aku seperti orang sakit. Demi Allah, gue dilarang apa-apa mulu. Semua dilarang sama dia. Kata gue, emang gue orang sakit ya? Ini gak boleh, ini gak boleh. Aku tuh gak suka diperlakukan seperti orang sakit. Saking dia tuh posesifnya ya. Gak boleh, semua serba gak boleh. Sumpah. Orang aku jalan sama cowok aja dia ikut. Bayangin guys. Oh, jadi ntar nggak bisa deh. Alah, sok-sokan kamu. Udah ikut aja, gue juga udah terlanjur ada lu terus. Bingung malah kalau berdua. Udah ada lu terus dimanapun, udah ikut aja lah. Di mana ada Prilly, di situ ada Siti. Humoris atau romantis? Aku sukanya yang humoris apa romantis? Aku juga bingung aku sukanya apa. Ya, aku suka yang humoris sih, yang bisa bikin aku ketawa. Tapi kan aku receh, aku gampang banget dibikin ketawa. Iya, tapi sesekali butuh yang romantis. Ya, tapi sesekali butuh yang romantis lah. Kalau anniversary kek gitu, kalau apa kek gitu, sekali aja, nggak usah tiap hari banget. Gitu. True or false? Suka nyemil? Sangat guys. Nih, aku baru nyemil ini, bakpia dan biskuit. Baru nyemil itu. Jadi aku suka banget nyemil sih. Makanya Kak Reza suka bilang aku tuh makannya terlalu banyak. I eat a lot. Kadang kalau di lokasi Malek My Husband aku tuh makan sejam sekali. Brownies coklat lah, inilah itulah, sampai si Kak Reza kayak, bisa stop makan gak sih kamu di depan aku gitu.
Karena benar-benar makan mulu gue, ya Allah. Tapi nggak nambah-nambah berat badan aku. Senangnya. Kalem atau bobrok? Bobrok guys. Aku bobrok banget. Aku tuh kalem kalau di depan dosen doang. Di depan dosen, di depan klien kalem. Di depan gebetan aja saya bobrok gitu. Nggak bisa. Memang anaknya begini, harus diterima. Tapi yang penting bisa menempatkan diri ya. Bobrok di bobrok di situasi-situasi tertentu, di lingkungan tertentu. Kalau di lingkungan tertentu harus kalem, ya kita kalem. Jadi menyesuaikan aja orang tuh. Pilih cowok yang baik atau kaya? Kenapa aku harus milih ketika aku pantas mendapatkan keduanya? Jadi aku gak mau milih guys. Kalau bisa baik dan mapan gitu. Di umur segini pengennya yang mapan. Udah 25 guys. Suka cowok pendek suka cowok tinggi apa pendek? Tinggi dong, perbaiki keturunan. Aku cuma 150 cm. Jadi kalau bisa pasangan aku tinggi, ya nggak usah yang tinggi banget ya, maksudnya standar lah tingginya, tinggi orang Indonesia gitu, supaya anak aku nanti tinggi. Lebih suka buah atau sayur? Buah dong, karena aku lebih suka manis. Jadi aku lebih suka buah daripada sayur. Tadi ada yang tanya apa tuh? Mencintai atau dicintai? Mencintai. Aku lebih baik aku yang cinta. Sit, telepon Sit. Ya tunggu. Buka panjang. Astagfirullahaladzim, Siti porno banget. Aku lebih pengen mencintai sih, karena hati aku lebih tentram kalau aku mencintai daripada aku yang dicintai doang. Jadi maksudnya kalaupun ada cowok yang mencintai aku harus mencintai cowok itu juga gitu. Jadi nggak mau dicintai doang tapi akunya nggak cinta gitu. Aku maunya aku juga cinta gitu. Karena mempunyai rasa mencintai seseorang tuh menurut aku indah banget daripada cuma dicintai tapi kitanya biasa-biasa aja. Nih, what kind of question is this? Suka cowok soleh apa berkarir? Suka sama cowok yang punya karir tapi soleh. Kenapa perempuan itu harus milih sih? Kita tuh pantas mendapatkan yang terbaik buat hidup kita. Aku suka cowok yang punya karir, of course, karena harus punya masa depan, tapi juga soleh dong. Gitu. Lebih suka rambut panjang atau pendek? Aku udah 2,5 tahun rambutnya pendek terus. Udah 3 tahun apa pendek terus ya, nggak pernah panjang. Jadi sekarang 2021 2022 aku pengen panjangin sampai jatuh handphoneku. Aku pengen panjangin sampai segini rambutku kayak dulu. Jadi sekarang aku lagi proses memanjangkan rambut. Terus apalagi? Lebih milih karir atau percintaan? Saat ini karir. Karena aku juga masih 25, masih muda, belum siap gimana-gimana juga. Gitu. Ya tapi jodoh tuh gak ada yang tahu ya. Maksudnya aku tuh bisa ngomong kayak gini, tapi siapa tahu nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan dikasih Allah jodoh yang ternyata cocok banget, aku bisa cinta banget dan cowok itu bisa membuat aku yakin untuk nikah, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau untuk saat ini ya kayaknya karir dulu. True or false? Mantan atau yang baru? Yang baru lah. Yang baru lah. Mantan udah tahu apa ketidakcocokannya, dan kalau sampai putus itu kan berarti memang masalah itu tidak bisa diperbaiki. Jadi ya cari yang baru aja, biar suasana baru gitu kan. Apalagi ya,
Tips manjangin rambut. Jadi selain aku tuh pakai hair tonic, aku pakai hair tonic gitu sama pakai serum rambut yang aloe vera. Aku beli di Azarin juga, kalian boleh cek di Shopee. Tapi dari dalam aku tuh selalu mengkonsumsi, kebetulan banget lagi ada di depan aku. Nih, Before After Me. Ini adalah minuman kolagen 5000. Setahu aku ini satu-satunya di Indonesia yang mengandung 5000 kolagen. Ini Before After Me. Terus mengandung protein, tinggi vitamin D, tinggi vitamin B, tinggi vitamin C, sumber kalsium dan zinc, dan sumber selenium. Jadi aku tuh semenjak minum ini, bulu mata aku tuh jadi cepet panjang, alis aku jadi tebel, terus rambut aku cepet banget panjang dan sehat. Ini kalian bisa follow Instagramnya di Before After Me. Jadi ini adalah bisnis aku yang baru. Kita akan launching pertengahan Februari ini. Rasanya enak banget, tiap pagi aku minum. Ngaruh juga ke rambut dan ke kulit. Jadi kulit tuh karena kolagen kan, kulit aku jadi mulus banget. Dan walaupun aku masih muda, tapi harus minum kolagen dari sekarang supaya nanti pas aku umur 30-an aku gak keriput gitu. Terus cowok lokal atau bule? Lokal deh. Atau blasteran gak apa-apa sih. Tapi harus ada Indonesianya, karena supaya gak culture shock, supaya gak bingung gitu. Iya. Aku juga suka soalnya cowok-cowok muka Indonesia. Cara mensyukuri tubuh pendek. Bayangin ya teman-teman aku yang tubuhnya tinggi, kayak actress, kayak artis-artis pantaran aku tapi yang tubuhnya tinggi, mereka tuh udah dapet peran yang tua gitu. Sedangkan aku tuh masih dapat peran SMA, kuliahan. Jadi kesempatan aku untuk dapat peran muda tuh lebih banyak daripada mereka yang tinggi-tinggi. Nah, jadi syukurin aja tubuh pendek. Terus kalau tubuh pendek gini ya, kita fleksibel. Kita bisa sama cowok yang lebih tua, bisa sama cowok yang lebih muda, dan kelihatannya tetap cocok-cocok aja karena kita imut. Jadi kalau kalian insecure, ingatlah kata-kata itu, guys. Pacaran baru nikah atau nikah baru pacaran? Well, this is a very very hard questions, karena ya berhubungannya sama apa yang kita yakini gitu kan. Kalau aku gini, di zaman sekarang itu kan susah ya untuk kita bisa mendapatkan orang yang benar-benar pas sama kita, karena di saat kita menikah itu baik tuh nggak cukup, tapi harus adanya kecocokan gitu, menyamakan visi, menyamakan perspektif, benar-benar cocok di segala macam hal gitu. Nah, aku tuh bingung kalau misalnya nikah dulu terus baru pacaran, itu gimana caranya kita tahu kalau kita tuh cocok, karena kan kalau udah menikah kan there is no turning back gitu, udah nggak ada jalan untuk kembali lagi gitu. Jadi ya kalau menurut aku lebih baik kenal lebih dalam dulu baru nikah gitu. Karena kalau nikah dulu tapi belum kenal lebih dalam, aku tuh takut nanti di tengah jalan nyesel, atau ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang kita nggak bisa toleransi atau apa, atau ternyata di tengah-tengah tujuannya beda gitu ya. Tapi ini keyakinan aku ya, terserah kalau kalian beranggapannya gimana. Cuma kalau aku kenal lebih dalam dulu, terserah dia mau pacaran atau enggak bentuknya, yang penting kenal dulu sampai bertahun-tahun, tahu buruk-buruknya, dan kita bisa gak mencintai keburukan pasangan kita atau mencintai keburukan dia baru nikah gitu. Jangan buru-buru nanti nyesel, lagi musim perceraian. Faisal, lo lagi di Jakarta gak? Enggak, gue lagi gak di Jakarta, Sal. Gue lagi di Jogja. Sini doang main, temenin.
Cowok cuek atau friendly? Sebenarnya aku juga suka cowok yang friendly sih, karena aku juga friendly gitu. Aku suka sama cowok yang bisa akrab sama banyak orang, karena aku tipe yang juga banyak akrab sama banyak orang gitu. Dan aku seneng kalau cowok itu bisa akrab juga sama teman-teman aku, dan itu kan harus membutuhkan cowok yang friendly ya. Ya mungkin cowok yang friendly tapi cuek sama cewek kali ya. Jadi kita nggak terlalu khawatir kalau dia friendly sama cewek. Kayaknya gitu deh. Oke. Seberapa penting materi dalam suatu hubungan versi Prilly Latukonsina? This is a very tricky question. Sebenarnya gimana ya? Gini. Enggak ada kata matre menurut aku. Kalau kita mementingkan materi dalam suatu hubungan, bukan berarti kita materialistis atau kita gold digger gitu. Tapi memang untuk hidup di dunia ini kita membutuhkan uang, guys. Kayak kita membutuhkan uang, kita membutuhkan materi gitu untuk kita bertahan hidup gitu. Jadi menurut aku penting sih materi di dalam sebuah hubungan, karena mungkin setahun 2 tahun kita akan bisa toleransi kalau pasangan kita ini kalau udah nikah ya. Kalau pacaran sih aku nggak lihat materi, terserah deh, karena kan masih punya waktu dia untuk bisa mapan atau gimana sampai kita nikah nanti. Cuma kalau udah nikah 1-2 tahun kita bisa hidup gitu tanpa misalnya materi yang dia kasih atau tanpa embel-embel materi. Tapi nanti pas kita punya anak kita butuh, harus ada kebutuhannya gitu. Kayak anak butuh sekolah, butuh susu, butuh pampers. Kalau nggak ada materi tuh gimana gitu. Dan itu kekurangan materi atau masalah perekonomian tuh bisa menjadi masalah nomor 1 yang membuat sebuah rumah tangga itu retak gitu. Jadi mau nggak mau materi itu penting banget gitu. Aku di titik ini, aku bukan lahir di keluarga yang kaya ya. Jadi aku nggak lahir tiba-tiba udah kaya gitu, enggak. Aku ngerasain susah, ngerasain perjuangan, gimana aku bisa sampai kayak sekarang, gimana aku bisa bangun rumah, gimana aku bisa ya mapan versi aku seperti sekarang gitu. Ya kalau misalnya aku ketemu pasangan terus aku harus ngerasain susah lagi, aku pasti akan mikir, dulu gue udah pernah ngerasain susah dan gue berusaha banget sampai sekarang supaya gue gak susah lagi, supaya gue bisa punya hidup yang gue mau. Masa punya pasangan harus susah lagi gitu? Ya menurut aku kalau ada cewek yang mikir kayak gitu tuh wajar banget. Bukannya kita gak mau berjuang ya guys, tapi kita udah cukup berjuang untuk hidup kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya pasangan ya kita gak mau diajak susah lagi gitu. Jadi ya aku sih pengennya materi yang berkecukupan, gak usah yang megah atau gimana, tapi yang penting cukup gitu. Karena penting materi itu untuk anak-anak kita nanti, untuk kehidupan kita ke depan nanti gitu. Jadi ya gak ada cewek matre guys, kita tuh realistis aja. Dan kalau cowok ngatain cewek matre, itu berarti dia yang kurang bekerja keras untuk bisa berjuang untuk hidupnya sendiri gitu. Guys maaf banget ini udah azan, aku harus siap-siap sholat dan aku nanti ada meeting jam 7, jadi harus siap-siap lagi. So sampai sini aja live-nya ya. Dadah, ini gak akan aku save karena ini iseng banget. Love you guys.